Juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Yang memperhatikan kami untuk berobat, ya. Memang kami berobat ke dokter, tapi kayaknya kurang mampu gitu. Dan Tuhan pakai Bapak Andi melalui Bapak Anton. Bapak Andi juga dipakai untuk kami dikasih akupuntur. Sudah berapa kali dia berobat di sana. Kalau masalah biaya mungkin ya, saya nggak punya biaya, saya belum kerja. Tapi sampai sekarang memang belum paten 100% ya, tapi saya juga selalu berdoa buat Bapak Andi kalau dia nanti ada, saya juga berharap supaya dia mau menolong saya gitu ya. Jadi saya bersyukur kepada Bapak Anton, walaupun caranya begini. Bapak Anton ini saya salut juga ya, luar biasa sekali. Dari mana? Dari Citayam. Itu kan main-main loh. Jaga diri, jaga situasi, jaga angin. Angkat tangan saya juga di dalam pelayanan ini. Dan setelah dikirim ke sini saya lihat Pak Anton pernah bilang kalau dikasih triplet bagaimana, berapa biji ya. Tapi semuanya rancangan itu kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan bantu. Terima kasih buat Tuhan. Selalu berdoa buat saya supaya saya juga bisa datang dan beribadah. Walaupun begini, saya juga percaya bahwa rancangan Tuhan melalui Bapak Anton ini, saya percaya pasti bisa. Amin. Amin. Tuhan berkati. Salam buat kita semua. Semangat. Luar biasa. Ya, semangat buat kita semua ya. Baik firman Tuhan sesuai dengan warta jemaat kita. Firman Tuhan sana dikatakan, tema kita firman Tuhan pada saat ini, kebahagiaan orang yang takut akan Tuhan. Luar biasa. Yuk kita buka dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 6. Mazmur 112 ayat 1 sampai 6. Haleluya. Mazmur 112 sudah ya, ayat 1 sampai 6. Ya. Mazmur 112 ayat 1 sampai 6. Baik, saya baca dari kita semua ya. Baik. Firman Tuhan katakan begini. Haleluya. Berbahagia orang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ayat 2. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar Akan diberkati. harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, Kebajikan dan tetap untuk selamanya. di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang adil, mujur orang yang berbelas kasihan dan membimbing zaman yang melakukan usahanya dengan sewajarnya. Ayat 6. Sebab ia takkan goyah untuk Selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Saudara, puji Tuhan. Saudara Tuhan, firman Tuhan berkata kebahagiaan orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita lihat ayat pertama, kita baca ayat pertama ya. Ayat pertama dikatakan ini, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan.
Ayat pertama, berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Jadi kebahagiaan itu bukan dilihat. Firman Tuhan nggak katakan berbahagialah orang yang tinggi jabatannya. Enggak itu. Enggak ada. Berbahagia orang yang banyak duit, bukan. Berbahagia orang yang emasnya banyak nih, emas ya. Kita lihat ya viral ya, emas banyak ibu-ibu emas banyak sini. Waduh, berbahagialah, nggak ada, firman Tuhan katakan nggak ada. Berbahagialah orang mobilnya, kau punya mobilnya yang harga mahal, boleh-boleh aja. Tapi nggak gitu, letak bagian nggak ada situ tuh, nggak ada. Berbahagialah orang yang terkenal, nggak juga, nggak tentang situ kebahagiaan. Berbahagia orang punya jabatan tinggi, nggak begitu juga. Nggak ada firman Tuhan katakan begitu. Dan itu tidak menjamin orang bahagia. Hal-hal dunia ini, harta dunia ini, jabatan, pangkat tidak menjamin orang berbahagia. Tapi jelas firman Tuhan katakan, berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Kunci kebahagiaan jelas firman Tuhan katakan. Di Mazmur 12 jelas Tuhan katakan. Kunci kebahagiaanlah orang yang takut akan Tuhan. Itu kunci kebahagiaan. Ini jelas sekali. Firman Tuhan katakan demikian. Kebahagiaan tidak terletak dari kita punya jabatan tinggi. Banyak orang punya jabatan tinggi, hidupnya nggak bahagia, putus asa. Seorang presiden, kita tahu ada seorang presiden yang tembak ke dirinya. Kenapa? Dia punya kekuasaan, kenapa? Karena nggak ada bahagia, ketekanan dalam kehidupannya. Artis yang terkenal, luar biasa terkenalnya. Dia makan obat overdosis. Kenapa? Ada tekanan kehidupan, dia tidak bahagia. Padahal terkenal itu bukan main. Kita juga mau terkenal, kan gitu kan? Siapa nggak mau terkenal? Kita mau terkenal. Banyak uang, melimpah uang. Tapi ada bunuh diri, makan obat. Jadi jelas sekali, dan firman Tuhan katakan kebahagiaan terletak dari hidup takut akan Tuhan. Saudara dan Tuhan, kalau kita hidup takut akan Tuhan, di situ letak bahagia. Mau rumahnya kontrak supaya kecil ya SSSS, ya kan SSS gitu. Sangat-sangat sederhana. Ruang tamu, sedikit ruang tamu ada dapur, nggak ada ruang tidur, ruang tamu, ruang tidur sama. Tapi itulah letak kebahagiaan kalau kita takut Tuhan. Itu bukan ukuran kebahagiaan. Apapun kondisi kita, rumah kita, apapun pekerjaan kita, kalau kita hidup takut Tuhan, di situ letak kebahagiaan. Ini firman Tuhan katakan, jelas sekali. Dan teman-teman, dia nyatakan ini, dia tulis ini. Kita lihat Mazmur kan nggak tentu hidupnya. Ketika dikejar Saul dia tidur di mana? Padang gurun. Dikejar orang Filistin tidur di mana? Bermalam di mana? Di padang gurun. Nggak tentu. Si Mazmur Daud nggak tentu tidurnya. Nggak punya rumah yang tetap, nggak ada. Nggak ada rumah bertingkat, nggak ada rumah bergedung, nggak ada. Mazmur Daud kalau dikejar-kejar Filistin, dikejar-kejar Saul, nggak punya rumah. Lari sana lari sini, tidur sana tidur sini, di goa tidurnya, sembarangan. Alasnya apa? Alasnya tanah, berbatu-batu alasnya, nggak jelas. Tapi Daud katakan berbahagia. Kenapa? Takut akan Tuhan, itu kuncinya. Saudara Tuhan, kita mau lihat apa ciri orang takut akan Tuhan. Pertama, firman Tuhan katakan, orang yang percaya apapun yang Tuhan perbuat bagi dirinya, baik itulah orang yang takut akan Tuhan. Jadi apapun yang keadaan kita, apapun keadaan kita katakan baik Tuhan, itu orang takut akan Tuhan. Apapun keadaan kita, mungkin kita susah, baru di PHK mungkin kita, hidup kita di tempat-tempat yang ya kita kontrakan yang kecil, mungkin hidup kita makan pagi, besok siang bengong, mungkin kita orang baru di PHK, tapi firman Tuhan katakan apapun keadaan kita, nah ini masalah. Apapun keadaan seorang, dia menerima apa adanya, itulah orang takut Tuhan. Kan dia berkata, dia katakan Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala untuk kebaikan.
Allah turut bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi dia. Jadi apapun keadaan dia katakan Allah turut bekerja di dalamnya. Kan begitu. Ketika dia di PHK, wah Allah turut bekerja dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Kan? Ketika dia dalam penyakit, wah Allah turut bekerja dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Dia menerima apa adanya, menerima apa yang terjadi dalam kehidupannya, menerima apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupannya. Itu yang disebut orang takut akan Tuhan. Enggak ada sungguh-sungguh. Ketika masalah pekerjaan sungguh-sungguh enggak ada. Ketika ya mungkin dalam keadaan susah, sakit, kita sungguh-sungguh enggak ada. Ciri orang takut Tuhan dia menerima. Ketika menerima suatu masalah yang terjadi dalam hidupnya, dianggap suatu proses. Suatu proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saya. Yeremia katakan dia melihat suatu penjunan. Tuhan lagi bentuk saya sebagai penjunan. Dan aku tanah liat. Dianggap sesuatu kebaikan yang Tuhan proses dalam kehidupan saya. Untuk membuat saya dekat pada Tuhan. Itu orang yang takut Tuhan. Menganggap suatu masalah yang terjadi dalam kehidupannya, pergumulan dalam kehidupannya, itu bukan suatu tekanan, bukan suatu apa ya, dia mengatakan suatu, oh ini karena dosa saya, bukan. Tapi dia mengatakan, inilah rencana Tuhan untuk diri saya, Tuhan terus bekerja dalam untuk kebaikan, dan ini proses yang Tuhan izinkan buat saya, untuk semakin dekat kepada Tuhan. Itu orang yang takut Tuhan seperti itu. Sehingga hidupnya berbahagia. Apapun keadaan dia baru dipecat ke, masalah ke kantor ke, pekerjaan. Masalah apapun penyakit yang kita alami. Kalau kita menerima sebagai proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita akan berbahagia. Jadi kan situ. Maukah menerima kita? Itu masalahnya. Ketika masalah itu kita sungguh-sungguh, nah ini masalah problem ini. Begitu masalah sungguh-sungguh, begitu kena PHK, begitu kena dua masalah, gaji belum dibayar, kita bersungguh Tuhan, udah melayani Engkau, udah sungguh-sungguh berdoa, baca firman Tuhan, ketika ada masalah kita sungguh-sungguh. Itu repotnya itu situ. Dan itu ciri-ciri orang tidak takut akan Tuhan. Orang takut akan Tuhan gitu. Ciri yang pertama, menerima apapun terjadi dalam kehidupannya. Ciri yang kedua, dia selalu bersyukur. Dia bersyukur. Firman Tuhan, kita lihat coba itu Israel, coba bangsa Israel. Ya kan? Bangsa Israel kan, dia kan udah mengalami Tuhan. Bangsa Israel kan sudah berserta Tuhan waktu keluar dari tanah, dari Mesir ke tanah Kanaan. Tuhan menyertai. Di tanah Mesir aja udah terjadi berapa tulah. Dia melihat sendiri, tulah itu kena orang Mesir, dia sendiri nggak kena. Iya kan? Tulahnya kena ada orang Mesir. Orang Israel ada di Mesir, tapi nggak kena. Bisakah kita pahami ini? Karena kita nggak bisa pahami ini. Tuh orang Israel itu waktu di Mesir ada di Mesir. Ini Mesir itu Israel di sini. Ini adalah Mesir, Israel di sini. Tulah itu kena Israel, dia nggak kena. Padahal dia tinggal di Mesir. Kemudian misalnya begini, tulah ada di suatu, misalnya di daerah katakanlah di Burma lah jangan Indonesia misalkan, di Vietnam, tulah kena semua Vietnam, terus kita tinggal di Vietnam, kita nggak kena, itu kan luar biasa. Dan itu terjadi. Kemudian dia keluar orang Israel ke tanah, di bawah tanah kan, di padang gurun kan banyak mujizat yang Tuhan nyatakan, betul? Tapi ketika Tuhan mengutus 12 pengintai untuk melihat tanah Kanaan, 10 pengintai bersungut-sungut dan semua orang Israel bersungut-sungut. Padahal pernyataan Tuhan ada, mujizat Tuhan ada, tapi Tuhan tidak hidup di dalam dia. Kita orang Kristen sering melihat mujizat mungkin. Sering itu Pak, orang mendengar mujizat dari orang lain dan kita juga ngalami. Kita yang ibadah gereja, tapi kalau Tuhan tidak hidup dalam kita, begitu ada masalah, bersungut-sungut. Itu masalahnya. Bersyukur Tuhan. Orang yang tahu Tuhan, dia tahu bersyukur.
Firman Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kamu. Artinya mengucap syukur itu kehendak Allah, bukan kehendak kita. Bukan pendeta yang nyuruh mesti bersyukur, mesti harus bukan itu. Coba ingetin doang. Pendeta apa tuh cuma ingetin bersyukur ya. Coba ingetin. Nggak kau mesti bersyukur, nggak mesti juga, tergantung lu. Kan gitu. Bersyukur mah tergantung lu. Gue cuma ingetin doang. Tuhan katakan bersyukur, mengucap syukur dalam segala sebab itu kehendak Allah. Kehendak Allah itu mengucap syukur, bukan kehendak gue. Kan gitu. Bagi kamu yang hidup dalam Tuhan. Jikalau kita mengucap syukur apapun yang jadi dalam hidup kita, sudah letaknya kita berbahagia. Itulah letaknya kita berbahagia, saudara, dalam Tuhan. Ya. Mengucap syukur dalam segala sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagi kamu. Kehendak ucap syukur untuk kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagi kamu yang di dalam Yesus, itu wajib sebenarnya. Ucap syukur, Tuhan katakan, bukan manusia katakan wajib, Tuhan yang katakan wajib. Kalau kita menyatakan diri kita dalam Allah, udah di dalam Allah, udah tebus saudara Yesus, itu wajib sebenarnya ucap syukur. Terus kenapa orang Israel bersungut-sungut? Dia nggak hidup dalam Tuhan. Kan Tuhan minta, ya Tuhan minta tai. Kalau siang ada panas, ada tiang awan, malam tiang api, Tuhan menyertai orang Israel. Tuhan ada, tapi tidak hidup di dalam dia. Dia tidak menghidupi Tuhan itu. Dan banyak orang Kristen seperti itu. Emang dia berkata, aku sekali dia biarkan kau, pasti tidak meninggalkan kau. Itu firman Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita, betul. Tuhan tidak meninggalkan kita, betul. Tidak meninggalkan kita, itu betul. Tapi masalahnya kita hidup dalam Tuhan apa enggak? Pertanyaannya kita hidup dalam Tuhan apa enggak? Itu dilihat ketika ada masalah kita, masalah penyakit, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, apapun masalah kita kelihatan tuh. Kalau kita bersungut-sungut berarti nggak ada Tuhan. Sama kayak orang Israel. Kan orang Kristen, kan rajin ke gereja. Iya boleh aja ngomong orang Kristen tuh rajin ke gereja, tapi nggak ada Tuhannya. Nggak hidup dalam Tuhan. Iya kan? Dan banyak seperti itu. Banyak. Bagi orang Israel. Cuma dua. Yosua sama Kaleb doang. Yang ada Tuhannya. Yang Tuhannya hidup dalam diri dia. Yang lainnya sebelum mengintai yang dikirim itu bukan orang sembarangan, pemimpin-pemimpinnya. Yang dikirim kan 12 tuh, 12 bukan sembarangan tuh, dari setiap suku. Yang menonjol tuh. Bukan orang sembarangan, capok sini, capok enggak. Dia setiap suku satu orang. Ya kan ada 2 suku kan? Satu orang kan? Dan itu bukan orang sembarangan. Yang diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Termasuk Kaleb dan Yosua. Ini bukan orang sembarangan. Tapi yang 10 bagaimana? Bersungut-sungut. Sungut-sungut dia membuat sungut-sungut orang Israel. Ketika disampaikan kepada orang Israel. Padahal mereka sudah melihat Tuhan. Penyertaan Tuhan. Tadi kan tiang api, tiang awan. Sudah kan? Sudah. Laut terbelah-belah, udah. Orang Kristen cuma begitu doang, tapi tidak menghidupkan dia sudah menghidupannya. Ketika masalah melihat orang Kanaan besar-besar, suku Kanaan besar-besar, raksasa. Melihat begitu kita berjalan kita, masalah besar, masalah seperti raksasa. Sama orang Israel bersungut-sungut. Banyak. Saudara Tuhan, kunci kebahagiaan itu kita takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan, ciri-cirinya bisa dilihat. Dia tidak bersungut-sungut. Begitu masalah bersyukur, takut akan Tuhan. Nggak perlu diomongin, gue hidup takut akan Tuhan. Buktinya gue rajin beribadah, rajin ke gereja, baca Alkitab. Belum tentu. Gue hidup takut akan Tuhan gue. Buktinya, gue tuh ikut melayani, belum tentu. Terujinya ketika ada masalah.
Begitu tekanan, kita melihat suku Kanaan, raksasa. Ini masalahnya raksasa nih, bukan masalah, bukan masalah tempe tahu, bukan. Masalah makan nggak ada tempe nggak tahu, mau kecil, bukan itu. Bukan masalah tempe tahu, masalahnya bukan. Kalau itu mah kecil. Ini masalah besar, raksasa. Di situ tentukan, itu kalian. Banyak orang nih takut akan Tuhan itu. Jika Pautapea dengan masalah yang dihadapi, dak! Seperti Kanaan. Besar juga, orang nggak bisa jalan. Udah per bulan-bulan ya, Pautapea. Ada hampir 7 bulan lah. 7 bulan nggak bisa jalan. Itu ibarat menghadapi suku Kanaan. Raksasa, masalahnya udah raksasa lah istilahnya. Udah level raksasa, masalah ada level-level. Ya ada. Kan kita manusia juga tahu. Bukan masalahnya bukan, oh nih makanan nggak ada, nggak tempe tahu, bukan. Kalau memang kecil tuh, oh nggak ada beras, bukan juga, nggak ada beras nggak apa-apa, nggak puasa aja besok makan ada beras. Ini mah kecil masalah gitu. Kalau itu juga kita bersungut-sungut, ya payah lah udah, repot. Kalau masalah beras nggak ada, kemudian kita sungut-sungut, ribut rumah tangga, istri ribut sama suami ribut sama istri, terus kita ribut karena gak itu. Mesti jauh kita kalau begitu. Kasihan dong. Hidup kita, kekisan kita udah panjang. Ya kan firman Tuhan katakan dari segi umur kau udah dewasa. Seharusnya dewasa imanmu. Rohanimu dewasa, secara umur di dalam Tuhan. Tapi kalau gitu nggak ada, cuma nggak ada berasa ribut-ribut sungut-sungut, mah itu repot. Sekarang Daniel lagi diproses nih, ada masalah terjadi di proses nih. Sebagai anggap sebagai proses nih, proses Tuhan untuk matangkan kau. Imanmu, ketekunanmu Tuhan lihat. Ketika engkau tekun, Tuhan menghadiahkan kau tak uji. Ketika kau uji, ada pengharapan di dalam Tuhan. Sebenarnya seperti itu. Kebahagiaan orang terjerat dari takut akan Tuhan. Dan takut akan terlak dari ketika orang itu selalu mencampur dalam segala hal. Tentunya kebahagiaan ciri-ciri orang takut akan Tuhan adalah menjauhkan kejahatan. Firman Tuhan katakan Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Dibenci kejahatan. Seperti Yusuf benci kan? Si Potifar deketin si Potifar. Dia lari. Ini dosa, lari dari dosa, lari dari kejahatan. Bukan nyamperin, bukan. Nyamperin si Potifar. Saudara, isi Potifar bisa digambarkan dengan bukan soal berzina aja, korupsi sama juga. Membenci orang, sakit hati, dengki sama orang, sama kejahatan. Kita harus jauh daripada itu, kita benci. Mesti benci. Kan benci nggak boleh, benci jangan boleh. Firman Tuhan katakan, takut akan benci kejahatan. Nggak boleh benci loh, boleh benci kejahatan. Oh iya benar. Boleh benci kejahatan, ini firman Tuhan katakan. Takut akan Tuhan benci kejahatan. Apapun yang berbau kejahatan kita benci. Ini suka sama orang nih, sirik sama orang, ini kita mesti jauhi. Kita mesti yang gini-gini, mesti benci yang gini-gini. Jangan menyimpan akar pahit sama orang, sakit hati sama orang. Ini mah bukan benci, disimpan. Sesuatu yang disimpan bukan benci berarti kan? Kita nggak bakal benci sama emas. Kita simpan emas kan? Berarti senang sama emas kan? Terus akar pahit kita simpan dalam hati kita. Pas akar pahit simpan, berarti senang sama akar pahit dong. Harus dibenci akar pahit. Terus kalau cara yang benci oleh, enggak, jangan akar pahit, buang akar pahitnya. Dibuang kalau benci, kan benci kejahatan. Ya kan? Dendam sama orang, wah sakit hati sama orang berdendam nih, dendam. Terus saya simpan. Berarti senang dong, yang disimpan kan senang. Kalau benci berarti dibuang dong, kan begitu aja. Ya kan? Uang disimpan dong.
senang kan gitu kan, ya kan, mau dibuang enggak. Tapi kalau sama orang sirik, iri, dengki, benci, terus kita simpan berarti senang membenci. Kalau nggak senang dibuang, kan begitu. Buang akar pahit ke bawah, mengampuni orang lain. Dibuang, kenapa? Sampah. Gue benci sama sampah. Harusnya begitu. Orang yang takut Tuhan, cirinya adalah menjauhkan kejahatan. Firman Tuhan katakan. Amsal 16 ayat 6 dikatakan, karena takut akan Tuhan, orang menjauhkan kejahatan. Takut akan menjauhkan kejahatan. Ya tadi, Yusuf tadi. Ketika ada kejahatan dijauhi, kabur, jangan dideketin. Tonton, bisa korupsi. Wah, bagaimana caranya korupsi? Bagaimana? Jangan begitu. Kita tahu juga kita jauhi, jangan dicacah bagaimana caranya? Enggak. Ya. Kita menjauhi. Itu ciri daripada orang yang takut akan Tuhan. Ya. Apa itu kejahatan? Semua yang dalam dunia itu keinginan daging, keinginan mata, sangkang hidup bukanlah berasal dari apa, melainkan dari dunia. Perbuatan dunia apa? Dari Kaliman 19:21 katakan perbuatan daging telah nyata. Ya macam percabulan, percemaran, hawa nafsu dan sebagainya, pesta pora, itulah kejahatan. Dan firman Tuhan sudah menulis seperti itu. Dan orang yang takut Tuhan, dia akan menjadi kejahatan. Dan letak kebahagiaan di orang yang takut akan Tuhan. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, pasti hidup kita bahagia. Itu pasti. Ini firman Tuhan katakan. Langit dan bumi berlalu, perkataan Tuhan tidak berlalu. Tapi apa Tuhan katakan itu pasti. Kalau kita terapkan hidup takut akan Tuhan, apapun keadaan kita, dari segi ekonomi kita mungkin masih kurang, minus dari ukuran biasa gitu, minus mungkin kita dalam keadaan kurang sehat, mungkin kayak Paulus kan duri dalam daging. Paulus duri dalam daging loh, duri dalam daging itu bisa salah penyakit yang dengan Paulus sampai dia mati dipancung lagi. Terus misalnya Paulus dengan duri dalam daging penyakit yang dialami saya mati, bahagia ke Paulus? Bahagia. Itu buktinya Paulus bahagia. Penyakitnya berat Paulus. Sampai 3 kali dia bersumpah Tuhan. Boleh kalau dia lalu Tuhan, ambil Tuhan. 3 kali dia bersuruh cukup Tuhan katakan. Ini penyakit Paulus bukan penyakit sembarangan. Bukan cuma pilek batuk, bukan. Pilek batuk mah cuma beli apotik tuh obat batuk. Gampang. Obat pilek beli. Bukan itu, ini penyakit berat. Itu Paulus alami. Terus pertanyaannya, Paulus bahagia gak? Bahagia Paulus. Dia itu bahagia karena dia takut Tuhan. Bukan diukur karena dia sakit, bukan. Dan Tuhan tidak jawab penyakitnya. Bukan itu ukurannya kebahagiaan. Tapi dia bersyukur apapun keadaannya. Dia bilang, aku udah ngalami kekurangan kelebihan. Dia ngalami karam kapal, hampir mati. Dan selama hidupnya juga dia mengalami penyakit yang tidak disembuhkan sampai mati. Tapi kehidupannya ya, selalu bahagia karena Paulus hidup takut akan Tuhan. Luar biasa saudara. Dan itu pun firman Tuhan sudah menyatakan seperti itu. Berbahagialah engkau orang yang takut akan Tuhan, itu firman Tuhan katakan. Buat itu. Saudara dalam Tuhan, ada berkat yang diberikan pada orang yang hidup takut akan Tuhan. Oh, tadi bicara tentang ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan, tapi setelah itu ada berkat yang Tuhan berikan buat kita. Pertama, mengalami pemeliharaan Tuhan. Ayat 2-3 kan gini. Anak cucumu, ayat tadi Mazmur 112 yang kita baca, ya kan? Anak kedua dan ketiga gini, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, dalam anak kita, dalam keluarga kita. Itu firman Tuhan katakan. Sehingga Mazmur katakan, dulu aku muda, sekarang aku tua. Ini Mazmur nih, ketika tua ngomong gini nih.
Dulu aku muda, sekarang tua. Tidak pernah kulihat orang benar, orang yang takut akan Tuhan hidupnya, anak cucunya minta-minta, artinya diberkati. Ada pemeliharaan Tuhan. Kita hidup takut akan Tuhan, hidup kita benar di hadapan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan buat kita. Ini ayat yang dikatakan, anak cucu akan perkasa di bumi. Di Mazmur 12 ayat 2. Di Mazmur 37 ada lagi. Tadi yang saya katakan, saya sampaikan. Dulu aku muda, sekarang tua, tidak pernah aku lihat tuh. Orang benar anak cucu yang minta, artinya anak cucu ini diberkati. Hidup kita diberkati, anak kita diberkati, cucu kita diberkati. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan. Ada pemeliharaan saudara, ada berkat dan Tuhan. Jadi nggak rugi, hidup takut Tuhan nggak rugi. Kok nggak rugi? Bagaimana nggak rugi? Itu orang pada korupsi, gua nggak korupsi kan rugi. Itu orang dunia bilang. Sementara teman-teman kita korupsi, wah rame-rame korupsi, ya kan? Wah korupsi bukan kecil-kecilan, gede-gedean. Terus kita nggak korupsi, kita bilang kita rugi ya. Orang dunia bilang rugi ya, benar. Rugi orang bilang dunia. Wah enak tuh, waduh hidup, wah bergelapan ya. Wah hidup dengan kelap malam, minum-minuman, wah masa muda, ya. Menikmati, minum-minum, ya minum. Terus si Joni yang anak muda nggak ngikut. Terus rugi lo John, nggak ikut John. Ya udah, kita masih muda, ilmu masih muda, ya, kan gitu. Dunia kan ngomong gitu kan. Orang dunia ngomong gitu kan. Rugi lo. Ukuran dunia rugi. Kalau kita tidak ikut dalam hal-hal yang seperti itu. Tapi Tuhan katakan, ketika kita hidup takut Tuhan, benar di hadapan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan, Mazmur 37:10 dikatakan, takut akan Tuhan, hai orang-orang yang tak kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Tuhan. Tidak kekurangan. Dijamin firman Tuhan katakan di Mazmur 37:10, tidak kekurangan orang yang takut akan Tuhan, artinya diberkati. Aku akan menulis segala kepelahanmu, kain dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Itu berkatnya. Orang hidup akan Tuhan. Ada berkat begitu kita. Berkat apa? Rohani. Berkat jasmani menyusul ketika rohani datang. Berkat rohani. Berkat rohani apa? Ada damai sejahtera, ada kesehatan, ada kekuatan, ada sukacita, ada kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu berkat rohani yang Tuhan berikan bagi kita. Kita semakin dekat pada Tuhan, mengenal Dia, mengenal rencananya. Itu berkat rohani yang Tuhan berikan bagi kita. Ketika kita hidup takut akan Tuhan. Berkat jasmaninya tentunya Tuhan akan cukupkan kita dong. Nggak mungkin ucapan Tuhan melarat apa sampai seminggu nggak makan minum puasa seminggu. Itu kalau mau niat puasa seminggu beda lagi. Tapi kalau cuma sehari aja nggak apa-apa dong. Pernah juga saya nggak makan, memang nggak ada makanan sehari puasa, nggak masalah, nggak mati, minum aja. Nah memangnya nggak ada orang mati sehari cuma minum doang, nggak ada. Kalau itu bukan ujian Tuhan bagi kita, nggak apa-apa, bersyukur aja, pusing amat, kan gitu. Ada pemeliharaan Tuhan buat kita yang hidup takut akan Tuhan. Ini saya 46 ayat keempat katakan ini. Sampai masa tuamu aku tetap Dia. Sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Ini bagi kita orang tua. Ketika kita hidup dalam Tuhan masa muda kita, terus sampai sekarang kita masa tua kita hidup dengan Tuhan. Ayat ini berlaku untuk kita. Sampai masa tuamu tetap Dia, Tuhan katakan sampai masa tuamu. Engkau yang hidup takkan Tuhan, engkau hidup benar di hadapanku sampai masa tua aku tetap Dia. Aku tetap Allah menyayangi kamu, menggendong kamu, memelihara kamu, menyertai kamu, tidak pernah meninggalkan kamu. Ini yang dijanji Tuhan buat kita semua di masa tua kita. Ada pemeliharaan, kasih sayang Tuhan buat kita. Jangan merasa kita udah tua, udah tua. Secara daging kita lemah kan, fisik kita lemah. Kekuatan kita kan udah berkurang masa tua kan. Dulu saya masih muda 10, sudah 12 tahun pakai pusar. Saya kan pusar ya kan.
motor gede, masih kuat. 12 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu masih kuat. Ya kan? Saya kuat, masih kuat. Sekarang udah 13 tahun kemudian, motor saya pulsarnya beratnya sama dulu, tapi kekuatan saya berkurang. Nggak kuat lagi. Tua. Dan masa tua itu juga Tuhan katakan, aku tetap dia. Menjaga, memelihara. Itu jadi Tuhan buat kita. Orang tua. Memang kekuatan kita berkurang. Kita semakin lemah secara fisik. Dan firman Tuhan katakan, secara batin aku merosot, secara rohani aku bertumbuh kuat. Itu Paulus. Secara fisik Paulus kan lemah, sakit sampai tua. Belum umur yang tua, belum penyakitnya. Tapi manusia rohani dia luar biasa. Inilah penjagaan kehidupan kita. Kita selalu semakin dekat, semakin tua, semakin dekat pada Tuhan. Semakin kuat dalam Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan buat kita, saudara dalam Tuhan. Kan alami, itu nature. Makin tua kita makin lemah, itu nature, itu Pak. Udah semua juga alami begitu. Di masa tua merosot kekuatan kita. Ada aja penyakit, itu udah alami. Itu alami. Nggak perlu bersungguh-sungguh suatu, nggak perlu khawatir juga akan hal itu. Karena itu alami, dan itu dialami sama semua manusia yang hidup juga ini. Iya kan? 5 tahun dikenal nggak? Nggak dituntun, 5 tahun sampai 10 tahun kan dituntun. Itu anak-anak. Tapi Tuhan janji sama kita, gendong. Itu firman-Nya. Sampai masa aku tetap dia, sama putih aku tetap gendong kamu. Kita ibarat bayi. Disayang Tuhan. Saking sayangnya Tuhan sama kita kayak bayi. Bukan bayi berani, bukan. Itu saking sayangnya. Sampai segitu Tuhan sayang sama kita. Ketika kita hidup tak pernah Tuhan. Benar-benar. Jadi nggak sia-sia. Setiap orang hidup takkan Tuhan nggak sia-sia. Bagi yang masih muda, bagi yang masih setengah muda, nggak sia-sia. Karena janji Tuhan ketika kita tua nanti. Ada janji Tuhan. Dan itu Tuhan mengenapi janjinya. Langit dan bumi berlalu, saya katakan tidak akan berlalu. Dan itu pasti. Mengalami ada berkat lagi yang tahu Tuhan, mengalami perlindungan Tuhan. Ayat 7 dikatakan yang tadi, masuk 12 kita baca ayat 7. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan pada Tuhan. Ada perlindungan bagi kita, yaitu tahu Tuhan. Firman Tuhan katakan Mazmur 37 ayat 7, malaikat Tuhan akan berkeliling mengelilingi orang yang takut akan Tuhan. Jadi ketika kita itu benar dengan Tuhan, takut akan Tuhan, ada malaikat Tuhan mengelilingi kita. Itu mesti percaya, saudara-saudara. Kita mesti imani loh, benar. Dan saya udah ngalami berkali-kali itu. Bukan berkali-kali Tuhan, malaikat Tuhan mengelilingi, enggak. Menyatakan bahwa Tuhan, malaikat Tuhan mengelilingi berkali-kali. Dan pelan ke daerah-daerah, ke tempat dukun-dukun. Tuhan menyertai dengan malaikat memagari. Kemarin di Santet, malaikat Tuhan memagari. Itu selalu malaikat Tuhan memagari kita, menyertai kita. Tapi kemudian Tuhan akan nyatakan itu dalam firman kita. Di Santet kan ngomong kan, ada malaikat yang melingkar kan. Kalau pelayanan di pedalaman, di tempat dukun-dukun nggak mampan kan, dukun-dukun kan. Ada malaikat Tuhan mengelilingi kan. Engkau jalan diancam, pernah diancam berapa kali kau? 5 kali aku mudah diancam, mau dibunuh 2 kali. Kau selamat, ada malaikatku kan, memagari kedatangan kan. Itu jadi Tuhan, saudara-saudara. Dan saya ngalamin itu. Ketika kita hidup dengan Tuhan, hidup benar-benar, ada perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Percaya saudara-saudara. Enggak rugi. Kita dalam Tuhan, kita orang Kristen yang percaya, hidup takut akan Tuhan. Kan salah letak keberhasilan, kebahagiaan orang yang takut akan Tuhan. Tuhan adalah pertahanan firman Tuhan katakan. Ya, dan katakan lagi keluaran aku akan berperang dan yang kalah. Luar biasa pernyataan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Yang digenapi dalam firman-Nya. Yang ketiga, kebahagiaan
Berkat dalam tahun Tuhan mengalami pertolongan Tuhan, ada kekuatan. Tuhan katakan cobaan biasa, tidak memiliki kekuatan manusia alas dia, karena itu dia biarkan kamu cobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu cobai yang memberi kamu jangan kuat sehingga kamu dalam. Kalau dalam Tuhan, ayat ini nih berlaku orang yang takkan Tuhan. Ayat yang saya baca tadi itu 1 Korintus 10 ayat 13. Itu berlaku buat orang Kristen belum tentu. Berlaku orang yang percaya pada Tuhan, yang tahu kebenaran Tuhan. Kita tidak percaya pada Tuhan, hidup tahu kebenaran Tuhan, firman-Nya berlaku hidup kita. Kenapa ada orang-orang yang percobaan, ada masalah-masalah, kemudian dia kuat masalah, bahkan ada yang bunuh diri, ada yang frustasi. Kenapa? Karena ayat ini tidak berlaku. Tidak terjadi dalam kehidupannya. Kalau kita hidup dengan Tuhan, sungguh-sungguh benar dengan Tuhan, ayat ini berlaku. Begitu masalah yang dihadapi, kita akan mengatakan, betul pencobaan yang kuam biasa, tidak memiliki kekuatanku, alas dia. Ya dia biarkan aku coba melalui kekuatanmu, pada waktu coba yang berikan aku kekuatan, dan keluar, itu pasti keluar. Kita pasti mengalami masalah, pasti. Selama kita hidup mengalami masalah. Apalagi saya, Tuhan panggil saya dalam ujian. Orang Batak dari Naposok, orang Batak bilang, Sia Naposok, tahu kan? Dari ujian. Saya melihatkan ketika perlihatkan Tuhan baru kita lain dan banyak tantangan, masalah dan pencobaan, tapi menyebabkannya berlaku. Bahwa cobaan yang kau alami dan biasa. Dan itu firman Tuhan katakan. Dan itu terjadi saat kita hidup. Takut akan Tuhan. Mazmur 18 katakan Tuhan di pihakku menolong aku. Jika Allah di pihak kita, siapa menolong kita? Tuhan di pihak kita jika kita hidup dengan Tuhan. Kalau hidup berdosa enggak. Enak aja Tuhan di pihakku, lu hidupnya nggak benar. Bagaimana Tuhan di pihakku? Firman Tuhan kata Tuhan di pihakku, betul. Jika Tuhan di pihak kita, siapa melawan kita, betul, itu benar. Tapi masalahnya Tuhan di pihak kamu kan? Pertanyaan lagi bagi kita kan? Memang ada ayatnya. Jika Allah di pihak kita, siapa melawan kita? Artinya iblis, setan apapun nggak bisa melawan kita. Anugerah Tuhan. Waktu santet nggak bisa ngomong pantun. Tapi pertanyaannya, itu firman Tuhan, terus bertanya, Tuhan di pihakmu gak sih? Bagaimana hidupmu? Hidupnya dosa mulu. Ya, bagaimana Tuhan di pihakmu, dosa mulu. Hidup kata-kata Tuhan, nyopetnya mulu, korupsi mulu, main cewek mulu. Repot kan gitu kan? Bagaimana? Sakit hati mulu sama orang, benci mulu sama orang, sirik mulu, dengki mulu. Bagaimana Tuhan di pihak? Nggak berlaku ayat ini. Kan banyak orang yang ini kan, kalah sama santet lah, kalah sama setan, takut sama setan lah, dirasuk lah, karena ayat ini nggak berlaku. Padahal firman Tuhan akan berlaku kita melakukannya. Ketika kita menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita, firman Tuhan hidup baru berlaku. Kalau kita tidak menghidupi firman Tuhan itu, firman Tuhan itu berlaku. Itu masalahnya. Jika Allah di pihakku, siapa lawan aku? Luar biasa. Boleh saudara katakan ini, tapi lah hidup dalam Tuhan. Hidup katakan Tuhan. Kita benar-benar mau hidup dalam Tuhan, sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Itu benar di depan Tuhan. Katakan ayat ini. Ayatnya luar biasa. Benar. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak satu pun masalah. Singa itu tuh, singa Daniel itu tidak bisa menekan Daniel. Kenapa? Allah di pihak Daniel. Itu ada buktinya. Kenapa singa itu tidak menekan Daniel? Kenapa? Singa itu kan banyak di gua itu. Waktu Daniel masukkan gua itu, kedua singa itu banyak. Singa itu besar-besar, garang-garang, ganas lapar. Kenapa nggak makan Daniel? Allah di pihak Daniel. Itu masalahnya. Itu kuncinya. Dan itu jawabannya. Singa mengitar kita seperti iblis begitu seperti singa mau mengitar kita. Dan itu firman Tuhan.
Kalau kita nggak berjaga-jaga, coba pelan-pelan katakan berjaga-jagalah, berdoa supaya kamu tidak jatuh dalam iblis. Maksudnya pencobaan iblis. Karena singa itu seperti ngaum-ngaum dari kita. Kalau Tuhan di pihak kita nih, di pihak kita, mau ngaum-ngaum kayak apa kayak lo, singa ompong deh. Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Karena ada Allah di pihak kita. Ketika Allah di pihak siapa maaf kita, kan gitu teman-teman. Diem aja ke singa, kayak singa ompong, kayak bego gitu singa. Singa itu garang, tapi kayak bego. Kalau kita lihat di gambarnya, singanya begini aja, Daniel diam, singanya begini aja, manyun. Manyun tuh singa manyun. Kan nggak ada namanya singa manyun, dia itu singa manyun kayak gitu. Ketika kita hidup dalam Tuhan, singa mengekang kita, singanya manyun. Nggak bisa apa-apa. Singa ompong dibilang. Padahal ada giginya tapi ompong, manyun ya, nggak tahu lihat Daniel begini aja, diam aja. Nggak tahu dia ngeliatan. Karena ada Allah di pihaknya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang mau kita? Ya kita bergadang Tuhan. Ada Tuhan dalam depan kita. Yang tadi sudah dalam Tuhan. Ada berkat orang yang dalam Tuhan mengalami damai sejahtera. Mazmur katakan, Mazmur 62 katakan, hanya dengan Allah saja ada ketenangan. Hanya dengan Allah saja ada ketenangan. Mazmur ngomong gitu. Daud ngomong gitu tuh Daud. Daud yang masalah segudang ngomong begitu. Ketika dikejar-kejar orang Filistin dia ngomong begitu. Ketika dikejar-kejar oleh Saul dan tentaranya ngomong begitu. Ketika ada padang gurun nggak ada beras, nggak ada makanan maksudnya. Di padang gurun nggak ada makanan. Ya kan di padang gurun nggak ada makanan kan. Kan kita pernah baca atau dengar ayatnya kan. Daud dan pasukannya dan tentara pengikutnya masuk ke rumah imam makan apa? Roti yang hanya untuk imam kan? Dia masuk ke rumah imam, dia makan roti sajian yang hanya boleh untuk imam, bukan boleh untuk dia. Kenapa dia masuk situ makan roti itu? Karena nggak ada makanan, kelaparan Daud, pengikutnya. Kenapa kelaparan? Emang nggak ada makanan, susah makanan di padang gurun. Dan firman Tuhan katakan Daud lari dari padang gurun satu ke padang gurun lain. Artinya Daud hidup di padang gurun yang susah makanan, susah air. Tapi dia katakan dalam Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja tenang. Ketika hidup benar dengan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Mau apapun keadaan kita saat ini, mungkin dalam masalah penyakit kalian gini, kita takutan Tuhan, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Bisa begitu? Bisa. Firman Tuhan. Firman Tuhan katakan. Nanti bukti. Ini bukan teori. Bicara firman Tuhan ya dan amin. Langit bumi dalam perkataan Tuhan tidak berlalu. Ketika ada tekanan-tekanan dalam pekerjaan, pekerja belum dibayar lagi ininya, uangnya, bekerja sana sini, pindah sini, apa sini. Kita hidup tekan Tuhan, hidup berkenan pada Tuhan, ada ketenangan. Kok bisa gitu? Emang begitu. Ini ayatnya. Dan firman Tuhan katakan begitu. Ketika masalah ekonomi, waduh, mau makan apa besok? Waduh, beras sudah nggak ada. Tapi ketika hidup tekanan Tuhan, tapi tenang Tuhan. Ada sejahtera, nggak tubuh tuh, nggak lepek-lepek tuh, nggak ada pikiran kotor tuh. Gue curi mana? Gue mau curi mana? Gue curi mana? Gue mau curi mana? Curi mana? Gue maling mana? Nggak ada. Tetap ada damai sejahtera sukacita. Dia percaya waktunya Tuhan akan berkati. Kita mengalami berapa kali begitu kok? Mengalami berapa kali kan? Bisa ada apa ya? Tapi tenang aja. 2 hari kemudian ada. Kenapa sih? Pusing amat. Udah berapa kali ngalamin gitu soalnya. Mana lepas itu lepas-pasan. Makan aja besok. Udah begini juga. Tapi karena kita ini takut akan Tuhan aja. Untuk sama Tuhan, sama Tuhan berserah. Berapa hari kemudian dapat juga duit itu, nggak tahu. Ada yang itu transfer, ada yang nongol itu. Panjang dari hidup ini, panjang hidup panjang, ya panjang dong Tuhan.
ada berkat dan pertolongan. Emang begitu. Itu firman-Nya buat kita. Ya. Saudara Tuhan, firman Tuhan ini seperti ini. Kembali kita kepada firman Tuhan. Mazmur 12 katakan berbahagia orang yang takutkan Tuhan. Saudara Tuhan, kebahagiaan tidak tergantung dari materi, dari apa yang kita punya, akan kejabatan, sampai apapun. Tapi bahagia kita terhadap hidup takut akan Tuhan. Tuhan berkata, amin. Haleluya.